Bisnis coffee shop merupakan salah satu jenis bisnis yang sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir ini dan diprediksi akan tetap tumbuh. Target pasarnya sangat banyak, tidak hanya para pencinta kopi, melainkan juga masyarakat biasa. Sebab ngopi di coffee shop atau kafe merupakan tren yang tak pernah lekang termakan zaman dan seakan telah membudaya bagi masyarakat Indonesia. Peluang untuk usaha ini pun masih terbuka lebar, serta sangat menguntungkan bagi siapa saja. Kopi tidak lagi identik dengan minuman para orang tua, tetapi juga sudah menjadi jenis minuman favorit bagi anak-anak muda. Minum kopi saat ini bukan hanya sebuah tren, tetapi sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat perkotaan. Orang-orang kini lebih memilih untuk minum kopi di kedai kopi ketimbang membuatnya sendiri di rumah. Hai, nama gue Ibnu Syafili. Di sini gue sebagai owner dari Reminder Coffee. Kebetulan nama usaha gue namanya Reminder Coffee. Itu sebagai main bisnis gue. Nah, di sini gue punya dua bisnis. Pertama itu Reminder sebagai coffee shop yang sendiri. Nah, subkonnya itu untuk produksi roast bean itu ada namanya Sabar Roast. Untuk Reminder itu dari tahun 2017 bulan Desember tanggal 18. Alasannya kenapa gue milih usaha ini tuh karena gue suka kopi awalnya. Nah, kebetulan gue punya masalah sama kopi saset. Seperti yang kita tahu, banyak kan sebenarnya kita tuh hampir 80% masih dominan kopi saset gitu. Nah, waktu itu gue ada masalah dengan kopi saset, akhirnya lebih lari ke biji kopi. Pernah banget, gue bolak-balik pindah sebenarnya. Dulu ceritanya awal mula tuh gue dari gerobakan. Karena base-nya dulu kekurangan modal, jadi modal seadanya, tapi gue trust sama diri gue sendiri dan gue trust sama apa yang gue jualin bakalan muter. Gue jamin ini bakalan berkembang gitu. Nah, sebelumnya dari gerobak, terus pelan-pelan akhirnya pernah di daerah 16B sebelum Geraha Prima itu di ruko yang kecil. Nggak ada tempat parkir, nggak ada space yang cukup gitu. Nah, untuk sekarang alhamdulillah udah upgrade. Buka cabang baru sebenarnya gue sendiri pengen banget, cuman kita masih mikirin untuk lo ke depannya tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Apakah nanti bakalan bekerja dengan baik kita buka cabang itu gitu. Nah, kalau misalnya ibaratnya mau buka cabang kayaknya daerah-daerah aku asik sih, kayak Bogor gitu-gitu, kayak dingin gitu. Ada banget sih. Pandemi itu salah satu yang kita udah tahu semua ya, hampir 50% tuh mengurangi pemasukan semua UMKM kan. Nah, cuman gimana caranya di Reminder ini gue tekankan lagi, nggak ada yang namanya pengurangan karyawan, pengurangan gaji, itu nggak ada. Palingan kita tuh dipastiin aja porsinya masuk, ibaratnya jadwalnya tadinya kayak gimana. Nah, berarti gantian aja rolling, katakan 52 yang nanti 52 lagi yang lainnya. Terus sih, jadi nggak ada yang merasa kesusahan karena pandemi aja udah nyusahin kan. Prospek dalam usaha kopi pun dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui usaha kopi dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Usaha yang bergelut dengan minuman kopi memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depannya. Usaha kopi yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih akan terus berkembang.
Alasan utama yang menjadikan bisnis coffee shop sangat menguntungkan adalah tren perkembangan konsumen yang stabil. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kopi menjadi pilihan usaha yang menggiurkan dan sangat menjanjikan dengan peluang yang lumayan besar. Usaha kopi juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan meluncurkan inovasi baru dalam pembuatan kopi itu sendiri. Oleh karena itu, usaha ini sangat bagus, terutama bagi kalangan anak muda yang ingin berwirausaha. Udah ada salah satunya tuh kita ada di Instagram gitu. Nah yang paling aktif itu di Instagram sih sebenarnya, karena menurut gue hampir 95% kaula muda itu ada di Instagram gitu ya. Nah jadi lebih banyak di Instagram sih untuk update posting-postingan. Tahu banget dong, sudah pasti. Karena kenapa ya? Gini, salah satu kenapa gue bilang berpengaruh karena gini. Salah satunya adalah gue bisa traffic sebagai owner, gue bisa traffic warung itu dari jarak jauh gitu. Gimana cara apresiasinya si customer sama si warung kita gitu kan. Ketika gue pun ketika mereka nge-report nge-post warung, berarti kan gue harus nge-report balik sebagai tanda apa? Tanda terima kasih gitu, udah datang ke warung gue. Nah kalau misalnya untuk kemajuannya jelas banget ada kemajuannya, tapi lebih kayak lini masa menurut gue. Dari setiap postingan-postingan gue yang dari awal gue buka itu tuh ketika gue kilas balik itu jadi kayak flashback. Jadi biar buat gue lebih semangat lagi. Ada 4 sama saya 5, jadi saya sebagai head roast aja. Reminder bisa menjadi wadah untuk orang-orang mau belajar di sini, bisa ngebantu orang-orang yang sekiranya dia butuh pemasukan lebih gitu kan, bukannya sok gimana, tapi menurut gua membuka lapangan kerja itu akan lebih baik ketimbang lu sekedar buat nongkrong doang gitu. Buat nongkrong sih oke aja, fine ya kan, tapi akan lebih baik jika lebih produktif kayak gitu sih. Dengan modal yang tidak terlalu besar, pemilik bisnis coffee shop dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam tahun pertama. Saat ini, tempat yang bagus bukanlah suatu keharusan, sehingga para pengusaha tidak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk membangun kedai kopi. Konsumen lebih mementingkan kualitas, harga, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang baik. Apalagi kini mereka juga sudah ada opsi untuk memesan kopi lewat aplikasi online. Halo, nama gua TB, gua head barista dari Reminder Coffee. Kalau makanan dan minuman, pertama dari makanan, kita tuh nggak terlalu banyak. Cuman kita tuh cuma ada kentang, donat, sama mie sih paling buat cemilan aja. Kalau minumnya paling kalau esesan kayak matcha, coklat, velvet dan lain-lain. Nah, keseringan itu di sini kita lebih fokus ke kopi filter. Produk yang paling laris di sini tuh ada manual brew, itu kopi filter, metodenya proper. Kayak kopi yang pakai paper filter gitu di brewing kayak gitu, manual brew. Yang paling pasti kopi ya, roast bean, entah dari daerah mana, yang penting tuh roast bean. Sama paling paper filter bikin kopi proper. Sama yang lain tuh paling kayak susu, powder dan lain-lain. Dari snack ya paling murah, dari 5.000 sampai 20.000 untuk kopi. Ramadan sendiri kita tuh buka setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 12 malam.
kopi menjadi pilihan usaha yang menggiurkan dan sangat menjanjikan dengan peluang yang lumayan besar. Dengan usaha, strategi yang solid, dan pemasaran yang tepat, usaha kopi akan berjalan dengan sukses. Usaha kopi juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan meluncurkan inovasi baru dalam pembuatan kopi itu sendiri. Oleh karena itu, usaha ini sangat bagus, terutama bagi kalangan anak muda yang ingin berwirausaha. Everything was